Baik, mahasiswa sekalian, setelah kita memahami bagaimana merancang desain penelitian dan memilih metode dasar riset, kini kita sampai pada tahap penting berikutnya, yaitu sampling atau pengambilan. Tahapan ini sering dianggap teknis, tetapi sebenarnya menentukan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Satu pengertian sampling secara sederhana. Sampling berarti memilih sebagian elemen dari populasi untuk diteliti, dengan tujuan agar hasilnya bisa mewakili keseluruhan populasi. Menurut Zygmunt, 2013, a sample is a subset or some part of a larger population. Artinya, kita tidak perlu meneliti seluruh populasi, cukup sebagian. Mengapa? Karena meneliti seluruh populasi seringkali tidak efisien, mahal, dan memakan waktu lama. Contoh, jika kita ingin meneliti, kita tidak perlu meneliti seluruh populasi, cukup sebagian yang representatif. Mengapa? Karena meneliti seluruh populasi seringkali tidak efisien, mahal, dan memakan waktu lama. Contoh, jika kita ingin meneliti kepuasan pelanggan Indomaret di seluruh Indonesia, tentu tidak mungkin mewawancarai jutaan orang. Kita cukup mengambil 1.000 responden dari berbagai wilayah secara proporsional untuk mewakili seluruh populasi pelanggan. Tujuan sampling dalam riset bisnis ada 3 alasan utama mengapa sampling digunakan: efisiensi waktu dan biaya. Meneliti seluruh populasi membutuhkan sumber daya besar, sementara sampling lebih hemat. Kecepatan pengambilan keputusan dalam dunia bisnis, informasi harus cepat didapat agar keputusan bisa segera dibuat. Akurasi estimasi dengan teknik sampling yang benar. Hasil penelitian dapat menggambarkan populasi dengan tingkat kesalahan, error, yang terukur. Sebelum menentukan siapa yang akan disurvei, peneliti harus memahami 3 istilah penting. Populasi, population, seluruh elemen atau individu yang menjadi fokus penelitian. Sampel, sampel, sebagian anggota populasi yang benar-benar diteliti. Unit analisis satuan terkecil yang diamati, seperti individu, rumah tangga, perusahaan, atau cabang toko. Contoh, dalam riset pelanggan Gojek, populasi, semua pengguna aplikasi Gojek di Indonesia. Sampel, 500 pengguna aktif di 5 kota besar. Unit analisis, setiap pengguna aplikasi Gojek. 2 pendekatan besar dalam sampling a probability sampling, sampel berpeluang sama. Dalam metode ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang dapat dihitung untuk dipilih. Cocok untuk penelitian kuantitatif karena bisa digeneralisasi secara statistik. Jenis-jenisnya antara lain, simple random sampling pengambilan acak penuh dari seluruh populasi. Systematic sampling memilih setiap elemen ken dari daftar populasi. Stratified sampling populasi dibagi menjadi kelompok homogen, misalnya wilayah, usia, jenis kelamin, lalu sampel diambil dari tiap strata. Cluster sampling membagi populasi ke dalam kelompok besar, misalnya kota, lalu meneliti semua responden dalam klaster yang dipilih. Contoh, dalam riset kepuasan pengguna BCA Mobile Banking, peneliti dapat membagi populasi menjadi strata wilayah, Jabodetabek, Jawa, luar Jawa, agar hasilnya merepresentasikan seluruh. B. Non-probability sampling, sampel tidak berpeluang sama. Dalam metode ini, tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang diketahui untuk dipilih.
Metode ini umum dipakai dalam riset kualitatif atau eksploratory. Jenis-jenisnya meliputi convenience sampling responden dipilih karena mudah dijangkau. Purposive sampling peneliti memilih responden dengan kriteria tertentu yang relevan. Kuota sampling menentukan jumlah minimal responden untuk tiap kategori. Snowball sampling responden awal merekomendasikan responden berikutnya cocok untuk populasi yang sulit dijangkau, misal komunitas wirausaha mikro. Contoh, dalam riset perilaku UMKM digital di Yogyakarta, peneliti bisa mulai dari 5 pelaku usaha lalu berkembang melalui jaringan referensi, snowball method. 5. Menentukan ukuran sampel secara ilmiah, tanpa Slovin. Sekarang, kita bahas bagian paling sering disalahpahami, berapa jumlah sampel yang ideal. Banyak mahasiswa tergoda memakai rumus instan seperti Slovin. Padahal dalam riset akademik modern hal itu tidak disarankan lagi karena terlalu simplistik dan tidak mempertimbangkan struktur populasi atau variabilitas data. Pendekatan yang benar adalah menggunakan prinsip power analysis dan confidence level. Confidence level, tingkat kepercayaan, biasanya 95% berarti kita yakin hasil riset menggambarkan populasi dengan peluang kesalahan 5%. Margin of error, kesalahan toleransi dalam estimasi, umumnya 3-5%. Variabilitas populasi, semakin heterogen populasi, semakin besar sampel yang dibutuhkan. Aturan praktis, rule of thumb, untuk riset survei umum 200-400 responden sudah memadai. Untuk penelitian eksperimental minimal 30 responden per kelompok perlakuan. Untuk riset PLS-SEM atau regresi berganda minimal 10 kali jumlah variabel independen, Hare et al. 2021. Yang paling penting, jumlah sampel harus disesuaikan dengan tujuan riset, bukan sekadar angka rumus. 6 contoh konteks Indonesia misalnya, dalam riset preferensi konsumen Grab terhadap fitur langganan Grabun Limited, populasi, seluruh pengguna aktif Grab di Indonesia. Pendekatan, stratified random sampling berdasarkan kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar. Ukuran sampel, 400 responden, 100 per kota, dianggap memadai untuk estimasi dengan confidence level 95% dan margin of error 5%. Dengan cara ini, hasil riset dapat digeneralisasi ke seluruh pengguna Grab secara nasional, tanpa harus menggunakan rumus Slovin yang tidak mempertimbangkan struktur data. 7. Etika dan validitas sampling. Selain teknik, mahasiswa juga harus memperhatikan kejelasan kriteria inklusi dan eksklusi responden. Randomisasi yang jujur dan bebas bias. Kerahasiaan dan hak privasi partisipan. Sampel yang diambil dengan prosedur etis dan transparan akan menghasilkan data yang valid, reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sampling bukan soal berapa banyak, tapi siapa yang mewakili. Dalam riset bisnis, representativitas dan validitas jauh lebih penting daripada jumlah responden semata. Pemilihan sampel harus disesuaikan dengan tujuan, jenis data, tingkat kepercayaan, dan karakteristik populasi. Dengan pemahaman ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang desain sampling ilmiah tanpa bergantung pada rumus sederhana seperti Slovin, tetapi berdasarkan logika metodologis dan justifikasi akademik.